Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Nurwardah Apriyanti, dalam mata pelajaran Geografi kelas 10. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang dinamika atmosfer. Masih ingatkah kalian dengan macam-macam fenomena geosfer? Ya, macam-macam fenomena geosfer dibagi menjadi 5. Yang pertama ada lapisan atmosfer, kedua lapisan litosfer, ketiga lapisan hidrosfer, yang keempat lapisan biosfer, dan yang terakhir ada lapisan antroposfer. Bahasan kali ini yaitu tentang lapisan atmosfer. Apa yang dimaksud dengan atmosfer? Atmosfer adalah lapisan udara yang menyelubungi bumi. Ciri-ciri dari lapisan atmosfer, yang pertama tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak memiliki wujud, hanya bisa dirasakan dengan indera perasa dalam bentuk angin. Yang kedua, memiliki berat sehingga dapat menyebabkan tekanan. Ketiga, memiliki sifat dinamis dan elastis sehingga dapat mengembang dan menyusut. Yang keempat, tembus pandang terhadap semua bentuk radiasi. Manfaat lapisan atmosfer. Atmosfer memiliki beberapa manfaat, di antaranya melindungi bumi dari paparan radiasi sinar ultraviolet dan lapisan ozon. Sinar ultraviolet sangat berbahaya bagi kehidupan di bumi. Melindungi bumi dari benda-benda luar angkasa yang jatuh akibat gaya gravitasi bumi. Atmosfer juga menjadi media cuaca yang bisa mempengaruhi hujan, badai, topan, angin, salju, awan, dan lainnya. Memiliki kandungan berbagai macam gas yang diperlukan oleh manusia, tumbuhan, dan juga hewan untuk bernafas dan kebutuhan lainnya. Lapisan atmosfer dibagi menjadi 5. Yang pertama ada lapisan troposfer, kedua lapisan stratosfer, ketiga lapisan mesosfer, yang keempat lapisan termosfer, dan yang terakhir lapisan eksosfer. Kita masuk ke dalam pembahasan cuaca dan iklim. Cuaca adalah keadaan udara berupa suhu, kelembaban, angin, dan curah hujan di suatu wilayah yang sempit dan dapat berubah dalam waktu yang singkat. Sedangkan iklim adalah keadaan umum kondisi cuaca yang meliputi daerah yang luas dan berubah dalam waktu yang lama. Unsur-unsur cuaca dan iklim, yang pertama ada suhu udara. Suhu udara adalah derajat panas dan dinginnya udara. Alat ukur dari suhu udara ini adalah termometer. 2. Tekanan udara. Tekanan udara adalah berat massa udara pada suatu wilayah. Alat ukurnya yaitu barometer. 3. Kelembaban udara. Kelembaban udara adalah banyaknya uap air yang dikandung oleh udara. Alat ukurnya yaitu hygrometer. Keempat, ada awan. Awan adalah kumpulan butir-butir atau partikel-partikel es yang diameternya 20-50 mikron dan melayang di udara. Alat ukur dari awan ini bisa dengan penglihatan kita secara langsung. Jenis-jenis awan berdasarkan bentuknya dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada awan cirrus, ada awan stratus, awan cumulus, dan awan cumulonimbus. Awan cirrus adalah awan yang berbentuk seperti serabut atau bulu ayam yang halus memanjang di langit. Kedua, awan stratus berbentuk berlapis-lapis, meluas, dan tampak seperti kabut. 3. Awan cumulus, yaitu berbentuk bergumpal, bergelombang, dan bertumpuk-tumpuk dengan puncak yang membulat dan alas horizontal. Keempat, awan cumulonimbus berbentuk bergumpal, membulat, dan mengelompok. Kemudian, awan berdasarkan ketinggian dan bentuknya. Yang pertama ada awan rendah, berada pada ketinggian kurang dari 2000 meter. 2. Awan menengah berada pada ketinggian 2000 sampai 6000 meter. 3. Awan tinggi berada pada ketinggian lebih dari 6.000 meter. Yang kelima, ada angin. Angin adalah udara yang bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya. Alat ukur angin disebut dengan anemometer.
Jenis-jenis angin antara lain yang pertama ada angin pasat. Angin pasat adalah jenis angin yang bertiup dari daerah subtropika menuju daerah tropika. 2. Angin antipasat. Angin antipasat adalah udara yang naik di daerah khatulistiwa yang setelah sampai di lapisan atas mengalir ke arah kutub dan turun di daerah subtropis. 3. Angin musim atau monsun. Angin musim adalah angin yang bergerak secara periodik. Setiap periode memiliki pola yang berlawanan. Keempat, angin darat. Angin darat merupakan angin yang bertiup dari daratan ke lautan. 5. Angin laut. Angin laut merupakan angin yang bertiup dari lautan menuju daratan. 6. Angin lembah. Angin lembah adalah angin yang bergerak dari lembah menuju puncak gunung. 7. Angin gunung. Angin gunung merupakan kebalikan dari angin lembah, yaitu angin yang bertiup dari gunung menuju lembah, lebih sering berhembus pada malam hari. Kedelapan, angin pon. Angin pon atau dikenal juga dengan angin jatuh, yaitu angin yang disebabkan oleh gerakan massa udara yang naik ke pegunungan yang tingginya lebih dari 200 meter. Keenam, hujan. Hujan atau presipitasi adalah peristiwa jatuhnya butir air atau es dari lapisan troposfer ke permukaan bumi. Jenis-jenis hujan ada 4. Yang pertama ada hujan genital. Hujan genital adalah hujan yang terjadi di daerah khatulistiwa karena pertemuan antara angin pasat timur laut dan angin pasat tenggara. Kedua, hujan orografis. Terjadi karena angin yang kaya uap air naik ke pegunungan. Setelah naik terjadi kondensasi dan berbentuk awan, setelah itu turun hujan. 3. Hujan frontal. Terjadi ketika massa udara bersifat panas yang banyak mengandung uap air bertemu dengan massa udara yang bersifat dingin. Massa udara naik, terjadi kondensasi sehingga turun hujan. Keempat, hujan buatan. Hujan buatan adalah hujan hasil perekayasaan atau upaya agar terjadinya hujan dengan memberikan inti kondensasi ke uap air yang ada di atmosfer. Inti kondensasi berupa butir-butir garam, urea, dan zat-zat kimia lainnya. Baik, tadi adalah pemaparan materi tentang dinamika atmosfer. Sampai bertemu lagi di pemaparan materi selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.